Matur suwun bakul es. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan TV Lebaran, TV-nya orang yang butuh hiburan. Nah, malam ini kita akan melaksanakan ekspedisi malam ya. Malam ini kita akan melaksanakan ekspedisi tokoh, yaitu membaca biografi atau membaca sejarah atau referensi atau mungkin liku-liku dari seorang tokoh ya. Malam ini kita akan membahas tentang tokoh yang tidak jauh dari ekspedisi-ekspedisi kita sebelumnya, yaitu sang pemilik pendopo Tulungo, yaitu Mbak Soimah Pancawati. Karena belum lama ini kita melaksanakan ekspedisi besar ya, hampir 1 minggu lebih kita mengekspedisi pengajian Gus Idam di pendoponya, yaitu pendopo Tulungo yang beralamat di Jalan Imogiri Barat, Bantul, Yogyakarta. Dan malam ini kita akan membahas tentang 5 hal keuntungan Mbak Soimah Pancawati mengundang Gus Idam dari Blitar, Jawa Timur. Jadi 5 hal keuntungan setelah beliau ini mengundang Gus Idam dari Blitar, Jawa Timur kemarin tanggal 24 November 2023. Yang pertama ya, kita langsung saja. Yang pertama, apa keuntungannya? Yang pertama adalah pendopo yang sebelumnya sepi ya, yang besar itu ya. Jadi pendopo Soimah ini kan terbesar, konon terbesar di Asia ya, Asia Tenggara mungkin ya. Nah, itu kan besar sekali dan rumahnya itu juga besar. Dan tentu saja dari rumah yang besar itu, pendopo yang sangat besar itu cuma ditinggali oleh beberapa orang, tentu saja nuansa sepi itu akan lebih terlihat ya, daripada rumah yang kecil tapi ditempati oleh mungkin keluarga kecil juga atau jumlahnya yang tidak terlalu banyak, itu pun akan terlihat agak ramai ya. Tapi ini yang namanya pendopo Soimah ini itu luasnya besar sekali ya. Terus lingkungannya itu, pagarnya yang melingkari itu kan menandakan bahwa rumah dari Mbak Soimah itu betul-betul sangat besar sekali. Nah, dan yang bertempat tinggal di situ itu kan cuma ada beberapa, yang mungkin tidak sampai 20 atau 15 orang atau mungkin 10 orang ya. Kalau dihitung dari keluarga Mbak Soimah itu sendiri, itu cuma ada Mbak Soimah, ada Mas Koko, dan ada kedua putranya. Jadi cuma 4 ya. Ya nanti ada tambahan-tambahan sedikit mungkin dari pembantu dan lain sebagainya. Tapi dibanding jumlahnya dengan pendopo luasnya, besarnya itu ya tidak sebanding ya. Artinya pendopo ini sangat-sangat lebih luas gitu ya. Maka dari itu nuansa sepi, nuansa yang mungkin sunyi itu akan lebih terasa ya. Tapi dengan hadirnya kemarin itu pengajian dari Gus Idam yang begitu ramai sekali, itu keuntungan yang pertama tadi, yaitu apa? Pendopo yang sebelumnya sepi itu menjadi ramai sekali, menjadi lebih berwarna, lebih menjadi meriah gitu ya. Nah, terus yang kedua apa? Keuntungan kedua dari Mbak Soimah Pancawati ini mengundang Gus Idam ya. Yang pertama tadi adalah yang tampak sepi, sunyi, pendoponya jadi ramai. Yang kedua adalah pendopo Tulungo ini lebih dikenal oleh masyarakat ya. Perlu diketahui ya bahwa masyarakat Bantul ini betul-betul tidak mungkin banyak yang tidak tahu bahwa pendopo yang ada di Sewon itu adalah milik Mbak Soimah. Jarang. Saya pun nggak mengira kok. Saya sudah sering lewat, saya sudah paling tahu di situ ada pendopo besar, tapi saya tidak tahu bahwa itu adalah pendopo Mbak Soimah. Dan yang lain-lain juga pada nggak tahu. Saya lakukan kayak
ya mungkin penganalisaan penyelidikan itu memang banyak yang tidak tahu bahwa disitulah adalah pendopo Mbak Soimah ya. Teman saya yang ada di Sewon itu juga saya tanya, nggak tahu padahal jaraknya deket ya. Tapi semenjak ini ada pengajian Gus Idam di pendopo Soimah Tulungo kemarin, itu hampir masyarakat Jogja mungkin hampir 80%, hampir 90% itu tahu bahwa Mbak Soimah itu punya pendopo besar di Bantul, Yogyakarta. Yang sebelumnya mungkin yang tahu cuma 30%, 20%, kini hampir 90% tahu bahwa pendopo Tulungo itu adalah miliknya Mbak Soimah Pancawati. Itu keuntungan yang kedua. Yang ketiga, keuntungan yang ketiga Mbak Soimah mengundang Gus Idam ini semua adalah versi TV Lebaran ya, atau Rizky Pilar KW100 ya. Yang ketiga adalah Mbak Soimah ini jadi lebih dekat dengan ulama dan santri ya. Bagaimanapun juga yang namanya Gus Idam ini adalah ulama NU ya. NU itu identik dengan pondok-pondok pesantren yang mempunyai banyak ribuan santri ya. Secara otomatis juga dengan mengundang Gus Idam yang sangat sudah viral dan populer, dan pengajian kemarin itu juga sukses dengan dengan begitu meriah, dengan begitu spektakuler. Nah, disitulah juga secara secara nurani, secara hati itu otomatis juga mau tidak mau Mbak Soimah ini akan dekat ya dengan ulama dan santri ya, secara tidak langsung ya. Dia padahal sebelumnya Mbak Soimah sama Gus Idam ini kan mengundangnya cuma lewat WA, jadi tidak sama sekali tidak mengenal, artinya tidak intens berkomunikasi, tidak. Nah, setelah mengundang ini, mereka kayak deket ya, antara Gus Idam dengan Mbak Soimah, terus juga dengan anggota-anggota grup hadrohnya, dengan santri-santrinya itu malah yang namanya majelis Sabilu Taubah ini, atau mungkin kelompok dari Gus Idam ini memang malah sekarang cenderung sangat dekat sekali dengan Mbak Soimah Pancawati ya. Lihat aja di YouTube dan media sosial ya. Yang keempat, apa keuntungannya? Yang keempat adalah mengubah image dari Mbak Soimah ini menjadi lebih islami. Mungkin perlu diketahui ya bahwa memang Mbak Soimah ini kan image-nya adalah seorang yang mungkin agak urakan, mungkin agak centil, ya itulah pokoknya tahu sendiri ya Mbak Soimah itu bagaimana di dunia seni ya. Udah kalau tertawa dulu terus ya begitulah, bisa dinilai sendiri ya. Tapi semenjak mengundang dari Gus Idam ini, beliau ini memang akan terlihat lebih islami ya. Mungkin beliau pun mungkin juga ya dia mempunyai tanggung jawab moral ya, karena sudah mengundang seorang kiai, dan dia pun harus juga lebih menjaga diri, menjaga image juga ya itu. Jadi yang keempat, beliau ini keempat keuntungan beliau ini adalah image beliau itu menjadi lebih islami. Jadi walaupun lebih islami seperti ini, nanti pun itu juga akan mengubah juga dari Mbak Soimah itu ya mungkin mempunyai tanggung jawab moral ya untuk lebih islami ya, karena sudah mendapatkan image lebih islami ya. Apalagi beliau kemarin kan memakai kerudung putih ya. Saya juga baru sekali ini kayaknya melihat Mbak Soimah itu pakai kerudung putih itu ya. Pakai kerudung itu kayaknya baru sekali ini. Dan itu juga membuat mungkin masyarakat ini kaget ya. Dan itu mungkin image lebih islami itu akan lebih terlihat ya, lebih terlihat dengan Mbak Soimah kemarin terlihat pakai kerudungnya. Yang kelima ini yang terakhir ya, keuntungannya apa? Nanti bisa ditambahin sendiri ya, ini kan cuma versi TV Lebaran ya. Yang kelima, keuntungan dari Mbak Soimah ini mengundang Gus Idam. Yang kelima adalah beliau ini akan mendapatkan mendapatkan
kursi VIP ya, atau mungkin tamu VIP ya, nanti di tanggal 4 Desember di pusatnya sana, di Blitar sana ya, di majelis pusatnya, di rumahnya, di pondok pesantrennya Mas Gus Idam ini ya. Jadi nanti beliau ini akan menjadi tamu VIP ya. Coba aja kalau kemarin tidak mengundang Gus Idam, mungkin kalau beliau ke sana ya akan menjadi tamu yang agak biasa-biasa saja. Tapi besok itu kan di hari di hari Senin ya, malam Selasa ya, pokoknya bertepatan tanggal 4 ya. Konon kan bulan Desember ini adalah bulannya harlah dari Majelis Sabilu Taubah. Perlu diketahui bahwa nama Sabilu Taubah ini terdiri dari nama Sabilu. Sabil itu artinya jalan ya, dan Taubah ini adalah artinya bertobat. Jadi yang mengaji ini memang permulaannya itu awal-awalnya santri-santri yang mungkin notabene itu agak negatif, mempunyai background yang mungkin agak nakal dan lain sebagainya. Makanya di sini menjadi jalan taubah mereka. Itu jadi makanya namanya Sabilu Taubah ya. Jadi keuntungan kelima ya bagi Mbak Soimah itu, yaitu beliau ini karena sudah dekat dengan Gus Idam, dekat dengan grup hadrohnya, dekat juga dengan Sabilu Taubahnya, maka nanti di setiap saat ya, terutama nanti khususnya tanggal 4, beliau ini akan menjadi tamu yang spektakuler ya, tamu yang VIP ya. Makanya kan banyak di YouTube itu ini menanti-nantikan ketemunya Mbak Soimah ini dengan kelompok atau dari Majelis Sabilu Taubah di Blitar, Jawa Timur ya. Terutama katanya kemarin ada viral tentang Mbak Soimah ini dengan salah satu anggotanya namanya Mas Jibur atau siapa itu juga lagi viral ya. Ya itu aja teman-teman ya. Jadi 5 keuntungan dari Mbak Soimah mengundang Gus Idam di Pendopo Tulungo kemarin. Itu ada 5. Kita ulangi satu lagi, nanti kita tutup ya. Yang pertama adalah pendopo yang sebelumnya sepi, besar, sunyi itu menjadi ramai. Kedua, Pendopo Tulungo lebih dikenal ya. Yang sebelumnya mungkin yang mengenal cuma 20%, sekarang hampir 80-90%. Yang ketiga, beliau ini sekarang sudah terlihat lebih dekat ya dengan ulama dan santri. Jadi konon kan siapa yang dekat dengan orang yang memakai minyak wangi, dia akan kecipratan wanginya. Dan begitu pula dengan Mbak Soimah, lebih dekat dengan ulama, dia akan kecipratan mungkin juga ilmu-ilmunya, atau mungkin barokahnya, atau mungkin juga suasananya lebih islami ya, lebih istiqomah mungkin ya. Yang keempat, mengubah image Soimah ini dari mungkin yang agak kelelehan dan lain sebagainya ya, mungkin lah yang image-nya yang uraan mungkin ya, atau mungkin ya itu sekarang lebih islami ya. Jadi mengubah lebih islami ya. Semoga ini juga menjadi mengubah jadi lebih baik ya bagi Mbak Soimah dan kita semua juga. Yang kelima adalah dapat lebih erat lagi silaturahminya dengan Sabilu Taubah, dan itu bisa menjadi otomatis beliau akan menjadi tamu VIP, tamu yang istimewa nanti setiap nanti berkunjung atau mengikuti pengajian Sabilu Taubah di Blitar, Jawa Timur ya. Ya itu aja teman-teman, malam ini silaturahmi kita, semoga ada manfaat, semoga ada yang dapat diambil iktibarnya atau manfaatnya. Jika ada salah kata itu mohon dimaafkan ya, ini hanya sebagai hiburan semata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.